Kalian percaya kebetulan nggak? Aku nggak. Dan aku harap sebetulnya kalian juga bisa berhenti percaya dengan kebetulan. Karena pada akhirnya nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Termasuk kalau misalnya kita secara tidak sadar merasa terbiasa atau terlalu sering menarik atau menjadi magnet berulang kali menarik orang-orang dengan zodiak-zodiak tertentu. Misalnya berulang kali ketemu orang dengan zodiak Libra, Sun di Libra, atau Mars di Libra, Libra rising, dan lain sebagainya. Sebetulnya karena toh kita sebetulnya punya semua elemen zodiak itu di bercat kita. Tergantung ada di house, ada di rumah, tidak ada di planet yang mana. Tapi kita semua pasti punya, entah dalam skala besar atau mendominasi di chart, atau dalam skala kecil, persentasenya kecil gitu. Kali ini kita belajar yuk apa yang sebetulnya mau diajarkan semesta dan apa yang Tuhan dan semesta mau kita belajar gitu loh, mau kita absorb, mau kita ambil, hikmah apa yang perlu kita ambil, atau energi apa yang perlu kita maksimalkan dalam diri kita ketika kita punya atau kita bolak-balik berulang kali menarik orang-orang dengan zodiak-zodiak tertentu. Oke. Komen dong di bawah, kamu tuh sering ketemu atau sering banyak banget gampang temenan atau gampang berinteraksi atau bahkan gampang menarik orang-orang dengan zodiak apa? Kasih tahu aku dong. Tapi sekarang kita akan belajar dan mencari tahu apa yang sebetulnya perlu kamu pelajari, antisipasi, dan ambil hikmahnya ketika kamu banyak menarik relasi, hubungan, bahkan interaksi dengan orang-orang yang berzodiak Aries. Ayo kita mulai dari Aries. Kalau teman-teman ngerasa kamu mudah menarik atau mudah berteman dengan orang-orang yang punya energi Aries dominan di bercat mereka, Aries itu adalah fire sign atau tanda dan elemen api yang dikontrol oleh Mars. Dan Aries identik dengan keberanian, keinginan untuk mulai suatu hal yang baru atau pioneering dan starting over, starting something. Dan dalam konteks spiritualitas atau astrologi, dalam konteks spiritualitas dan astrologi, Aries itu identik dengan keberanian. Jadi kalau kamu attracting atau lagi menarik orang-orang dengan energi Aries dominan, kamu sebetulnya lagi dimotivasi dan didorong semesta untuk berani mengeksplorasi jalur hidup kamu atau jalur spiritual kamu. Karena ketika seseorang punya energi Aries yang mendominasi di bercat mereka itu biasanya sangat terkoneksi, sangat terhubung dengan internal desires atau keinginan batin mereka. Dan mereka biasanya punya rasa percaya diri yang tinggi. Dan anak-anak Aries itu juga berani untuk mengambil inisiatif, terutama terkait mengejar segala bentuk tujuan, target, atau intention yang mereka mau kejar. Biasanya memang pasti bertindak dengan cepat dan cenderung restless atau tidak kenal lelah dalam mencari makna tentang hidup dan mencari pemahaman-pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan mereka, termasuk alasan mereka berinkarnasi dan alasan dari eksistensi mereka. Dan keberadaan anak-anak Aries atau keberadaan orang-orang yang punya energi Aries dominan di birth chartnya itu bisa menjadi inspirasi, terutama inspirasi bagi siapapun yang sedang berusaha untuk mencari makna hidup, makna perjalanan hidup, makna perjalanan spiritual bagi diri mereka sendiri. Dan ketika kamu attracting atau kamu menarik banyak orang-orang Aries, Aries rising, Aries moon, Aries sun, Aries Mercury, Aries Venus, Aries Mars, dan lain sebagainya dalam berchart kamu, dalam berchart mereka, dan kamu ketemu banyak orang-orang Aries, sebetulnya itu caranya semesta buat bikin kamu
dan menyadarkan kamu, it is time to be brave. Ini waktunya sebetulnya untuk kamu menjadi berani. Tapi biasanya tantangan yang dihadapi oleh orang-orang dengan energi Aries dominan adalah mereka itu cenderung sangat impulsif dan terlalu fokus pada diri sendiri. Jadi, orang-orang dengan energi Aries dominan itu perlu belajar menemukan keseimbangan antara menjadi leader atau memimpin dan mengikuti panduan serta mendengarkan. Keseimbangan juga antara mengikuti naluri atau insting mereka dan mempertimbangkan atau merenungkan segala bentuk konsekuensi dari segala tindakan yang mereka ambil. Biasanya, anak-anak Aries itu mungkin agak gak sabaran. Jadi segala hal tentang meditasi, self-reflection atau refleksi diri itu bisa sangat bermanfaat bagi mereka supaya mereka bisa menemukan makna hidup, makna spiritualitas dan in-depth atau kedalaman yang lebih besar, kedalaman yang lebih mendalam dalam diri mereka. Nah, mau dimanapun planet itu berada, di planet apapun yang ada Ariesnya, dalam astrologi itu pasti akan menambahkan energi atau unique layers, lapisan yang unik pada birth mereka. Termasuk bagaimana cara seseorang mengekspresikan energi Aries di kehidupannya. Misalnya, contohnya, orang-orang yang punya Aries Moon biasanya sangat ekspresif dalam menunjukkan emosinya. Atau teman-teman yang punya Aries Mars di birth chartnya pasti akan mendapatkan desires atau impulses untuk bisa bersikap dan bertindak secara mandiri dalam mengejar tujuan dan harapan mereka dengan penuh semangat. Sedangkan anak-anak yang punya Venus di Aries itu biasanya mereka sangat berani dalam mengekspresikan keinginannya, keindahan dan kedamaian. Otomatis mereka harus mendapatkan dan memaksimalkan itu dulu. Mendapatkan dan memaksimalkan keindahan serta kedamaian dalam diri mereka sendiri sebelum mereka bisa membagi dan meminta dari orang lain. Dan untuk siapapun, mau kamu punya Aries placement atau Aries Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, Mercury, Jupiter dan lain sebagainya atau tidak, tapi untuk kamu bisa memaksimalkan potensi energi Aries di birth chart kamu, termasuk di mana ada Aries house di birth chart kamu perlu melatih kesabaran. Kamu perlu melatih kesabaran, mengembangkan kesabaran, dan mengembangkan talents kamu atau keterampilan kamu untuk bisa menjadi leader atau pemimpin yang bijaksana. Kalian juga perlu belajar untuk bisa menghargai presence atau keberadaan orang lain dalam perjalanan hidup kamu, dalam perjalanan spiritual kamu, dan bantu orang lain. Gunakan energi Aries kamu, gunakan energi pioneering kamu, gunakan energi leader kamu untuk bisa mendorong dan memotivasi orang lain agar mereka pun bisa tiba di titik higher awareness atau titik kesadaran yang lebih dalam dan lebih tinggi akan dirinya sendiri. Tadi aku bilang kan, orang-orang Aries tuh, Aries placement terutama biasanya sangat dinamis dan powerful banget, bersemangat banget. Jadi kalian itu perlu banyak melakukan aktivitas fisik, misalnya yoga, olahraga, atau tai chi, atau any kind of workout. Dan memang kalian tuh biasanya memang suka olahraga. Dan ini aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kamu buat gerak ya, buat gerak fisik, itu tidak hanya akan membantu kamu untuk bisa mengalirkan energi kamu dengan lebih baik, tapi juga bisa membantu kamu menemukan titik balance atau titik keseimbangan antara body, mind, and soul, atau tubuh, pikiran, dan jiwamu. Dan penting juga bagi teman-teman yang punya Aries placements untuk sadar kalau mereka tetap harus bertumbuh. Apa yang mungkin mereka selama ini anggap benar atau percaya adalah sebuah kebenaran, itu tetap bisa berevolusi, itu tetap bisa berkembang. Jadi walaupun mereka mungkin memiliki semangat yang kuat atau passion yang kuat dan desires yang besar dalam hidup, mereka tetap perlu menyadari dan mengenali kalau perjalanan spiritual tiap orang itu adalah proses yang continuous atau continue dan berkelanjutan. Mereka juga perlu menyadari kalau pasti ada banyak hal yang bisa dipelajari dari pengalaman orang lain dan juga pengalaman pribadimu sendiri. Jadi, kalau teman-teman lagi banyak menarik teman-teman atau orang-orang Aries di sekitar kamu, itu adalah caranya Tuhan, caranya semesta supaya kamu bisa belajar mengintegrasikan keberanian, desires, passion, semangat, ketekunan, kedisiplinan,
dan latih dirimu untuk bisa menjalin relasi harmonis dengan orang lain. Supaya kamu bisa menemukan makna hidup yang lebih dalam dan menemukan kedamaian. Kasih kesempatan buat dirimu untuk menjadi independen dan menjadi mandiri, menjadi pemimpin atas dimanapun area-area Aries berada dalam bercat kamu. Aku bisa bilang perhatikan housesnya sih. Terutama perhatikan housesnya atau rumahnya. Aries ada di house atau rumah keberapa di bercat kamu. Oke, aku harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang penasaran kenapa sih aku terus-terusan tarik orang-orang yang di berchartnya atau zodiaknya tuh Aries. Semangat berproses teman-teman. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.